jam. Ya, akhirnya meninggal dunia itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ketika meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, orang-orang Kufah membaiat Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya Nabi itu ada dua, Hasan dan Husain. Ya, kata Nabi Muhammad, hadzani sayyidus syabab ahlul jannah. Dua cucuku ini adalah pemimpin para pemuda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meninggalnya masih muda semuanya. Nah, meninggalnya masih muda semuanya. Makanya dikata Nabi Muhammad pemimpin para pemuda di surganya Allah taala. Ya. Jadi Sayyidina Ali ketika dipukul itu sampai diriwayatkan dapat beberapa jam itu nggak meninggal dunia Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Saking kuatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Kalau orang biasa langsung meninggal, Pak. Sayyidina Ali beberapa jam baru meninggal. Ditanya oleh orang-orang Kufah, pada waktu itu pemerintahan Islam di Kufah, bukan di Madinah, di Kufah, di Irak. Ya, kata penduduk Kufah, wahai Ali, apakah Hasan yang jadi pemimpin penggantimu? Kata Sayyidina Ali, aku tidak menyuruh dan tidak melarang. Silahkan kalau kalian mau membaiat Sayyidina Hasan anakku. Yang penting dibaiat atas musyawarah masyarakat, jangan menunjuk diri sendiri, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya setelah meninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang Kufah sepakat untuk menjadikan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini untuk jadi khalifah. Tapi Sayyidina Hasan waktu itu yang masih muda nolak, nggak mau, karena masih banyak sahabat yang lebih tua, yang lebih berpengalaman dalam bidang politik atau menjadi pemimpin. Sayyidina Hasan nggak mau, Pak, tapi tetap dipaksa. Sampai 2 bulan itu Sayyidina Hasan itu pasif, ya, seakan-akan itu nggak senang dijadikan khalifah. Ya. Akhirnya maaf ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini memang memiliki hubungan tidak harmonis dengan sahabat Muawiyah dan Abu Sufyan. Ya, jadi ketika meninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan diangkat jadi khalifah. Sahabat Muawiyah ini dan Abu Sufyan semakin marah. Kok nggak dia yang tua dijadikan khalifah? Waktu itu siapa? Siapa tadi? Muawiyah ini tinggalnya di Syam, di Syria, sedangkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali pemimpinnya waktu itu di Irak. Akhirnya Sayyidina Muawiyah mengirim surat kepada Sayyidina Hasan, sebenarnya kamu nggak pantas untuk jadi khalifah, kamu itu masih muda, yang sebenarnya yang pantas itu saya ini lebih tua dan berpengalaman dalam bidang politik, kata sahabat Muawiyah. Kata Sayyidina Hasan, wahai sahabat Nabi, aku ini diangkat oleh penduduk bukan atas kemauanku sendiri, aku diangkat khalifah atas permintaan mereka. Marilah kamu membaiat saya, berpihak kepada saya sebagaimana penduduk Kufah itu berpihak kepada saya, kata Sayyidina Hasan. Tapi nggak diterima oleh Muawiyah. Bahkan Muawiyah menyiapkan pasukan yang banyak dari Syam untuk menyerang Kufah, untuk menyerang Sayyidina Hasan. Nah, jadi memang ada problem politik sahabat itu. Ya. Akhirnya ketika tahu bahwasanya Sayyidina Hasan mau diserang oleh Muawiyah dari Syam, dari Syria, ya, Sayyidina Hasan menyiapkan pasukannya. Ternyata pasukannya yang membaiat dia semuanya ini penduduk Kufah ini ternyata pengkhianat, Pak, penakut. Mereka nggak berani mendukung Sayyidina Hasan untuk berperang musuh Muawiyah. Bahkan komandan perang yang diangkat oleh Sayyidina Hasan untuk memimpin perang musuh Muawiyah itu pun jadi pembelot, pengkhianat, membela Muawiyah. Ya. Akhirnya karena memang Sayyidina Hasan ini akhlaknya mengikuti Nabi Muhammad, nggak ingin perang, nggak ingin terjadi pembunuhan yang begitu dahsyat. Akhirnya Sayyidina Hasan mengirim surat kepada Muawiyah untuk menyerahkan tahtanya, pimpinannya kepada Muawiyah dengan syarat jangan sampai terjadi perang, kata Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Ya, ini kata Nabi Muhammad dalam hadis, nanti cucuku ini adalah pemersatu umat, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Sayyidina Hasan ini sebenarnya yang pantas jadi khalifah pada waktu itu yang dibaiat Sayyidina Hasan. Cuma karena Muawiyah marah karena dia lebih tua, Sayyidina Hasan dengan lapang dada menyerahkan jabatannya. Ini yang dianggap oleh hadis Nabi Muhammad bahwasanya cucuku Hasan ini akan mempersatukan umat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya apa? Dalam kejadian ini akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan itu kedudukannya kepada Muawiyah dan dia pindah ke Madinah dan sampai meninggal di kota Madinah Sayyidina Hasan pada waktu itu. Ya, meninggal di kota Madinah.
Akhirnya dengan syarat waktu itu dikasihkan kepada Muawiyah, tapi kalau sudah Muawiyah meninggal tidak boleh diserahkan kepada anaknya, harus lewat baiat. Umat mau pilih yang mana silahkan, tidak boleh turunan, kata Sayyidina Hasan. Tapi waktu itu Sayyidina Muawiyah tidak lewat baiat, tapi malah menunjuk anaknya Yazid yang menjadi pemimpin lanjutannya, tidak sesuai dengan komitmen awal yang ditunjukkan oleh Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan sudah mengatakan kamu boleh jadi pemimpin, tapi kalau kamu meninggal nanti orang lain yang di baiat, tidak boleh turunanmu. Ya, tapi Muawiyah khianat, dia malah turunannya Yazid anaknya yang jadikan pemimpin. Sedangkan Yazid ini orang yang dolim, Pak. Tiap hari syaribul khomer kerjaannya, tarikus sholat, sering meninggalkan sholat, orang yang dolim. Jadi ketika Muawiyah meninggal pada tahun 60 Hijriah, ya, Yazid anaknya Muawiyah dijadikan pemimpin, ya, karena takut Yazid ini bahwasanya ada cucu Nabi yang satu Husain bakal mengganggu kepimpinannya, ya, atau kedudukannya. Akhirnya Yazid bin Muawiyah ini selalu mengirim mata-mata ke kota Madinah untuk memata-matai Sayyidina Husain, supaya Sayyidina Husain ini tidak membawa pasukan untuk mendukung dirinya untuk dijadikan khalifah pada waktu itu. Ya, karena sering dimata-matai Sayyidina Husain akhirnya pindah ke Mekah pada waktu itu. Ya, akhirnya penduduk kota Kufah ini kecewa. Ya, bayangkan penduduk kota Kufah ini pengkhianat, Pak. Dia yang penduduk kota Kufah ini yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian yang mengkhianati Sayyidina Hasan, yang membaiat Sayyidina Hasan, tapi ketika diajak perang oleh Sayyidina Hasan semuanya belot. Pengkhianat penduduk Kufah ini. Akhirnya mereka merasakan kedoliman dari Yazid. Ketika orang Kufah sudah tidak tahan dengan kedoliman Yazid, akhirnya 100.000 orang Kufah ini sepakat untuk mendukung Sayyidina Husain jadi khalifah, jadi presiden atau pemimpin. Ya, akhirnya salah satu utusannya berangkat ke Mekah mengatakan bahwasanya 100.000 orang Kufah sudah siap untuk membaiat Sayyidina Husain karena mereka sudah tidak tahan dengan kedoliman Yazid bin Muawiyah. Ya, sudah tidak tahan dengan kedolimannya Yazid ini. Ya, Sayyidina Husain juga tidak tahan dengan kedolimannya Yazid. Ya, karena permintaan orang Kufah, akhirnya Sayyidina Husain bersedia berangkat ke Kufah, ke Irak untuk dibaiat oleh orang-orang Kufah karena permintaan mereka. Ya, cuma akhirnya dinasehati oleh beberapa sahabat. Ya, Sayyidina Husain dinasehati oleh beberapa sahabat, diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Husain, ingatlah dengan pengkhianatan orang-orang Kufah. Ayahmu Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Kufah, kakakmu juga dikhianati oleh orang Kufah. Jangan percaya kamu wahai Husain dengan orang Kufah, mereka ini kebanyakan pengkhianat. Lebih baik kamu di sini aja, jangan berangkat. Kata Sayyidina Husain, tetap saya harus berangkat karena ini Yazid orang yang dolim, saya tidak mau pemimpin yang dolim, dan ini permintaan masyarakat bukan permintaan saya. Dan orang-orang memang seluruhnya lebih senang Sayyidina Husain untuk dijadikan pemimpin. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, kalau kamu memang mau berangkat ke Kufah, jangan kamu bawa keluargamu, kamu sendiri aja yang berangkat untuk diplomasi, untuk berbicara dengan Yazid. Tapi Sayyidina Husain tetap tidak berangkat dengan seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya dibawa, ahlul bait semuanya dibawa oleh Sayyidina Husain. Ya, sampai Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar nasihati juga, jangan berangkat wahai Sayyidina Husain, firasat saya nggak enak, kamu bakal dibunuh oleh Yazid. Ya, kamu tetap di Mekah. Ya, sampai nangis Abdullah bin Umar ini, dicium keningnya Sayyidina Husain oleh sahabat Abdullah bin Umar. Tapi tetap Sayyidina Husain ini bersikeras. Kenapa? Karena tidak cocok dengan kepimpinannya Yazid yang dolim. Ya, gimana pemimpin dolim, tiap hari syaribul khomer dolim, ya segala macam, meninggalkan sholat, mau dijadikan pemimpin, nggak mau Sayyidina Husain ini. Ya, harus diperangi. Jadi perangnya ini Sayyidina Husain bukan karena pingin jabatan jadi presiden, itu bukan, karena nggak cocok dengan ini sebenarnya. Kalau ketika Muawiyah jadi pemimpin, Sayyidina Husain masih diam. Kenapa? Karena Muawiyah ini masih bagus. Tapi ketika turun kepada anaknya Yazid, wah sudah nggak cocok sama sekali. Jadi Sayyidina Husain ini berangkat bukan karena gila jabatan jadi khalifah atau presiden, karena ingin menurunkan Muawiyah Yazid tersebut, karena Yazid orang yang dolim. Akhirnya berangkat Pak pada tanggal
pada tahun 61 Hijriah ya, pada bulan Muharram ya, sampai di Karbala itu Sayyidina Husain pada tanggal 8 Muharram, Karbala ya, itu namanya daerah pembunuhannya Sayyidina Husain, Karbala. Jadi Sayyidina Husain dikepung selama 2 hari. Pasukannya Sayyidina Husain ini Pak cuma 80 orang saja, pasukannya Yazid 20.000 orang ya, nggak sebanding ya. Jangankan mestinya 80, dikepung dengan 1000 sudah cukup. Cuma saking gilanya Yazid ini nggak tanggung-tanggung, 20.000 orang ngepung Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain cuma bawa 80 orang. Ya, akhirnya pada tanggal 10 Muharram ya, Sayyidina Husain dibunuh oleh Yazid, dibunuh lewat anak buahnya, dipenggal kepalanya Pak. Sayyidina Husain bin Ali. Bahkan semuanya dibunuh. Perempuan-perempuannya dihinakan, padahal perempuan itu semuanya keluarga Nabi, ahlul bait Nabi ya. Padahal kalau perang itu Pak, perempuan harus diperlakukan dengan bagus, anak-anak juga diperlakukan dengan bagus, tapi ini nggak sesuai dengan perlakuannya Yazid. Yang tua-tua dia habiskan, yang perempuan sampai auratnya terbuka, yang kecil dibunuh, yang laki-laki ya. Sampai ada satu anaknya Sayyidina Husain yaitu Sayyidina Ali As-Sajjad. Gara-gara Sayyidina Ali masih hidup, maka keluar turunan habaib ini. Kalau nggak ada Sayyidina Ali ini As-Sajjad, maka nggak ada habaib Pak ya. Jadi ada anaknya satu Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, semuanya dibunuh kecuali satu saja yaitu Ali As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin. Waktu itu masih kecil, diriwayatkan umurnya 10 tahun, sedang demam, mau dibunuh oleh pasukannya Yazid, tapi dilindungi oleh saudaranya Sayyidina Husain yaitu Sayyidatul Zainab ya. Zainab kata Sayyidatul Zainab, kalau kamu mau membunuh anak ini, bunuh aku dulu. Apakah kamu mau menghabiskan keturunan Nabi Muhammad SAW ya, kata Sayyidina Zainab. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Akhirnya setelah nggak dibunuh, Sayyidina Ali As-Sajjad inilah yang menurunkan para habaib di seluruh dunia. Kalau ini dibunuh, habis, nggak ada habaib, nggak ada turunan Nabi. Cuma gara-gara ini dibiarkan, akhirnya ada turunan Nabi Muhammad SAW ya, dibiarkan ya, sampai dipenggal itu kepalanya Sayyidina Husain. Tapi Sayyidina Husain ini Pak, maaf nggak takut Pak, walaupun musuhnya 20.000 masih nyabut pedang. Sayyidina Husain ini sabat ya, kokoh imannya itu seperti gunung, nggak bisa digoyang Sayyidina Husain itu ya. Ketika mau berperang dengan mereka ya, Sayyidina Husain menyatakan, ana ibnu Ali habrul Ali minal Hashimi. Kata Sayyidina Husain, aku ini anak Sayyidina Ali, turunan Bani Hashim, orang yang nggak pernah takut. Kata Sayyidina Husain, walaupun kamu 20.000, saya nggak pernah takut. Kata Sayyidina Husain ini, kafani bihada mafkharan hina afkharu, cukup bagi aku keturunan Bani Hashim untuk aku berbangga kalau aku mau sombong. Kata Sayyidina Hasan, kata Sayyidina Husain. Kenapa? Turunan Sayyidina Bani Hashim Abdul Muthalib ini adalah turunan yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bani yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi Muhammad, suku atau bani yang paling khusus, yang paling dimuliakan itu adalah Bani Hashim dan Abi Muthalib, yaitu turunan Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Husain, wajaddi Rasulullah akramu man masya, dan kakekku adalah Rasulullah, paling mulianya makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini. Kata Sayyidina Husain, wa nahnu sirajullah finnazi yasharu, dan kami adalah lampu-lampunya Allah yang menerangi di muka bumi ini. Berkat adanya kami, maka cahaya di bumi ini selalu bercahaya. Kata Sayyidina Husain, wa Fatimatu ummi sulalatu Ahmada, dan ibuku Fatimah, kata Sayyidina Husain, turunan Nabi Muhammad SAW. Banyak disebutkan. Jadi Sayyidina Husain ini sebelum berperang dia mengeluarkan banyak syair menunjukkan tentang kemuliaan dirinya, bukan karena sombong ya, bukan karena sombong ya. Akhirnya perang Pak ya, Sayyidina Husain perang dengan musuh mereka, sampai dalam riwayat Sayyidina Husain ini dalam tubuhnya ada 80 panah, anak panah yang menancap dalam tubuhnya Sayyidina Husain. Dan terakhir sampai dipenggal kepalanya oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah ini, dipenggal Pak kepalanya Sayyidina Husain ini. Bayangkan, setelah dipenggal kepalanya, rambutnya dibuat mainan oleh pasukannya Yazid ini bin Muawiyah. Yang menggal ini Pak, kata Sayyidina Husain, demi Allah, kamu yang memenggal saya, kamu ketika meninggal kamu tidak akan merasakan rasa
hilang dari haus dahaga sampai kamu meninggal, kata Sayyidina Husain. Akhirnya subhanallah yang memenggal ini betul ya, nggak taunya yang memenggal ini mulai dia menggal itu sampai meninggal dunia itu Pak selalu haus hidupnya, sampai dalam riwayat ketika mau meninggal tenggorokannya ini pecah saking hausnya itu, tenggorokannya dan perutnya pecah karena minum terus tiap hari itu puluhan liter, berapa galon itu diminum, haus sampai perutnya dan tenggorokan ini pecah. Yang memenggal kepalanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya dikasihkan kepada Yazid bin Muawiyah kepalanya Sayyidina Husain. Sayyidina Yazid sambil mabuk-mabukan di mejanya bersama kawan-kawannya itu, kepala Sayyidina Husain ditaruh di depan meja itu. Ditaruh sambil dipukul-pukul Pak kepalanya dengan pedang oleh Yazid bin Muawiyah ini. Dipukul, mulutnya dibuat mainan. Ketika melihat seperti itu sahabat Anas bin Malik marah. Sahabat Anas bin Malik marah kepada Yazid. Wah Yazid, apakah kamu mau mempermainkan cucu Nabi Muhammad SAW? Itu mulut bibir yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu mau menghinakan bibir yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad SAW? Bahkan sahabat Zaid bin Arqam ketika melihat tersebut marah juga. Wah Yazid, apakah kamu mau melakukan hal tersebut? Adalah kepala cucu Nabi Muhammad yang pernah dipangku oleh Nabi Muhammad, yang pernah digendong oleh Nabi Muhammad, yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad, bahkan pemimpin pemuda di surganya. Apakah kamu mau berbuat seperti ini dolemmu? Akhirnya Yazid malu Pak, nggak berani, karena ditegur dengan oleh beberapa sahabat yang lainnya nggak bisa berpihak. Kenapa? Saking dolemnya Yazid ini. Jadi Anas bin Malik, Yazid bin Arqam, Zaid bin Arqam, semuanya cuma marah kepada Yazid karena perbuatannya tidak sesuai dengan syariat. Ya. Sampai akhirnya kepalanya ini Pak, ya, ada orang rohib pendeta Yahudi itu ketika melihat kepala Sayyidina Husain dipotong seperti itu, ditanya siapa itu? Oh itu cucu Nabi Sayyidina Husain yang dipotong oleh pasukannya Yazid. Nangis Pak, pendeta rohib nangis. Didatangi itu pasukan Yazid yang membawa kepalanya itu, pinjam sebentar kepalanya Sayyidina Husain ini, dibayar dengan harga yang sangat mahal, dikasih oleh pasukannya, yang penting dapat uang. Ayo jangan lama-lama, pegang ini kepala ini, dipegang, dikasih uang oleh pendeta Yahudi tersebut, dipegang kepalanya, dibersihkan darahnya Pak, dicium, dikasih parfum oleh pendeta Yahudi ini, dicium, dikasih parfum, habis itu dikasihkan lagi. Subhanallah, malamnya mimpi bahwasanya kepalanya Sayyidina Husain ini bercahaya sampai menembuslah langit. Dan si rohib ini melihat tempatnya di surga. Bangun dari tidurnya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dia, karena telah memuliakan kepalanya Sayyidina Husain. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat ada orang kaya yang membeli kepalanya Sayyidina Husain, dibeli dengan harga yang sangat mahal, dibawa ke Mesir dan dimakamkan di Mesir. Makanya makamnya Sayyidina Husain ada 2, satu di Irak di Karbala itu badannya, yang satu kepalanya ada di Mesir. Di Mesir ada kepalanya, makamnya Sayyidina Husain, cuma kepalanya saja, kalau badannya ada di Irak Pak. Yang membaiat siapa? Sampai sana yang membaiat itu orang Kufah Pak. 100.000 orang siap membaiat. Sampai sana Sayyidina Husain, 1 orang Kufah nggak ada yang keluar. 1 orang Kufah nggak ada yang keluar. Bayangkan, ngakunya 100.000 orang mau membela Sayyidina Husain dari kekejamannya Yazid. Ketika sudah sampai Karbala, nggak taunya Sayyidina Husain dibohongi. Ya. Dibohongi Pak. Tidak ada satupun orang Kufah yang membaiat Sayyidina Husain. Makanya ketika Sayyidina Husain meninggal, pecah 2 kelompok. Mulai Sayyidina Ali keluar itu, meninggal Sayyidina Ali keluar 2 kelompok, yaitu kelompok Khawarij dan Rafidhah. Rafidhah ini kelompok yang mencaci sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini dicaci habis. Ya, kalau sekarang namanya Syiah, aliran Syiah atau Rafidhah. Ini yang menjelekan sahabat Nabi. Aisyah dibilang pelacur istri Nabi. Yang kedua Khawarij, yaitu kelompok yang nggak senang dengan ahlu bait Nabi Muhammad SAW, nggak senang dengan Sayyidina Ali, nggak senang dengan Sayyidina Hasan, nggak senang dengan Sayyidina Husain. Kelompok yang kedua ini Khawarij. Ya, sampai sekarang ada Khawarij itu mengatakan Sayyidina Husain dipenggal itu gara-gara dia pengen jadi jabatan presiden. Padahal bukan. Sayyidina Husain nggak pernah pengen jadi presiden. Sayyidina Husain itu pengen jadi presiden kenapa? Karena Yazid nggak sesuai. Jadi orang Khawarij dan Rafidhah ini sampai sekarang ada Pak.
Yang Khawarij ini ngolok-ngolok keluarga Nabi Muhammad, nggak senang dengan turunan Nabi Muhammad SAW, dikatakan turunan Nabi itu tidak ada, pengkhianat, gila jabatan. Kemudian yang Rafidhah nggak senang dengan sahabat Nabi. Kita jangan ikut-ikutan. Ini dua-duanya kotoran. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap berpihak kepada sahabat Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, dan cinta kepada turunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ada orang yang benci dengan turunan Nabi nggak usah diikuti, Pak. Kalau ada orang benci dengan sahabat jangan diikuti. Ini dua-duanya kotoran. Ya, kata Habib Abdul Al-Haddad yang kita baca Nasu'idiniyah itu, Rafidhah dan Khawarij ini seperti kotoran dibelah dua, sama-sama kotorannya. Jangan diikuti. Ya, saya membela Khawarij, saya membela Rafidhah, salah. Ini sama-sama kotoran, nggak perlu dibela. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu apa yang terjadi antara para sahabat itu mereka diam, tidak pernah ikut-ikutan. Oleh karena itu kalau terjadi pertentangan antara para sahabat dan ahlul bait, kita nggak usah ikut-ikutan, diem. Karena bukan kapasitas kita, Pak. Mereka orang yang alim, yang belajar langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ini orang bodoh. Jangan menghukumi ahlul bait Nabi, jangan menghukumi sahabat Nabi seakan-akan kita ini lebih hebat daripada keluarga Nabi, lebih hebat daripada sahabat Nabi. Jangan. Memang ada pertentangan, ya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq